Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuril dzati wa sirri sari fi sa'iril asma'i wa sifati. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa nafa'a wal ittiba wal ifada wal istifada wal hatha ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulillah wa du'a ila al-huda wa dalala al-khair ibtigha wajhillahi wa radhihi wa qurbihi thawaba subhanahu wa ta'ala. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'a bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Radhiyallahu ankum wa qala radhiyallahu anhu. Wa kadzalika fahdharu min at-tajassus wa huwa talabul wuqufi ala awradin nasil masturah. Qala Allah ta'ala wa la tajassasu wa qala alaihi salatu wassalam man tattabi'a awrata akhihi tattaba'a Allahu awratahu wa man tattaba'a Allahu awratahu yafdahu walau fi jawfil baiti. Al-hadis. Pembahasan sebelumnya yaitu adalah tentang nahi mungkar. Wajib kita ketika melihat daripada orang berbuat mungkar untuk kita mencegahnya, dan pula kita wajib memerintahkan kepada seseorang untuk mengerjakan kewajiban atau daripada kebaikan. Akan tetapi selama itu kita lihat secara langsung. Dan yang perlu diwaspadai adalah daripada yaitu mencari-cari kesalahan orang, mencari daripada aib-aibnya manusia. Dia selalu sibuk dengan urusan perkara daripada aibnya manusia. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa la tajassasu, dan jangan kalian saling memata-matai antara satu dengan yang lainnya. Ketika kita melihat orang berbuat yaitu perbuatan mungkar atau meninggalkan daripada yaitu kewajiban, maka di saat itu pula kita diwajibkan untuk mencegah dan untuk memerintahkan. Akan tetapi selama itu tidak terlihat oleh mata kepala kita, kita tidak menyaksikan langsung seseorang itu berbuat mungkar, maka di sana kita harus berhenti dan kita tidak boleh untuk menghidihi atau memata-matai dan seterusnya. Sebab ada larangan di dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu di dalam Al-Quran. Dan Nabi SAW bersabda, barang siapa orang yang sibuk mencari daripada aib saudaranya sesama muslim, maka Allah pun akan daripada yaitu mencari aibnya daripada dia. Dan barang siapa kalau Allah sudah mencari daripada aibnya seseorang, maka akan diungkap oleh Allah Subhanahu wa ta'ala meskipun dia berbuat mungkar ada di tengah rumahnya. Meskipun daripada siapapun yang tidak mengetahui, ketika dia daripada berani mencoba-coba untuk menyebarkan aib daripada saudara muslimnya,
atau dia mencari daripada aib saudara muslimnya, maka Allah pun akan menampakkan aibnya, sekalipun itu dia bermaksiat atau berbuat mungkar ada di dalam daripada rumahnya. Wa alaikum bisatri auratil muslimin, maka hendaknya atas kalian, kata Imam Al-Haddad, yaitu dengan menutupi aib-aib seorang muslim semuanya tanpa terkecuali. Wa kaffi an dzikriha wa isya'atiha, dan tahanlah, cukuplah daripada kalian untuk menyebutkannya, untuk daripada membahas dan untuk daripada menyebarkannya. Isya'atiha, menyebarkan, dan menahan, tahan, jangan sampai terucap daripada untuk mengatakan, mengingatkan, dan juga daripada menyebarkan. Artinya menyebutkan, ya, bukan mengingatkan, menyebutkan. Sebab di sini inilah menahan ini yang kita biasanya luput atau yang biasanya merasa biasa. Ketika ada seorang muslim daripada berbuat mungkar atau apa, kemudian kita melihat di tengah malam, kita melihat, kemudian di pagi hari kita bahas, ini yang tidak boleh. Ini yang tidak boleh, dan juga menyebarkan. Sebab ada ancaman khusus bagi orang ini, yaitu orang yang membuka aibnya sesama muslim, dan juga yang selalu menyebarkan daripada aibnya sesama muslim. Ini ada ancaman khusus daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman kepada Allah taala, innal ladzina yuhibbuna an tashi'a al-fahishatu fil ladzina amanu lahum adzabun alim fid dunya wal akhirah. Sesungguhnya orang-orang yaitu yang suka, yang ketujuh, yang hobi dengan menyebarkan daripada fahisyah, aib-aibnya daripada orang, fil ladzina amanu, di tengah orang-orang yang beriman, lahum adzabun alim, maka mereka akan mendapatkan daripada adab yang sangat pedih di dunia wal akhirat. Sebelum di akhirat Allah akan kasih dulu ada di dunia. Itu artinya Allah akan membuka semua daripada aibnya dia di tengah daripada manusia, dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala ada di tengah manusia. Maka jangan sekali-kali untuk kita suka menyebarkan daripada aibnya seseorang. Wa qala alaihi salatu wassalam, man satara musliman satarahu Allah fid dunya wal akhirah. Barang siapa orang yang menutup aibnya daripada orang muslim, maka Allah pun akan menutup aibnya dia selama di dunia dan juga daripada di akhirat. Wala yuksirul hawdu fil uyubin nas wa dzikri masawihim wa kashfi awratihim illa kullu munafiqin manqud. Dan tidaklah seorang itu banyak membahas daripada aib-aibnya manusia, dan juga dia selalu menyebutkan keburukan-keburukannya, wa kashfil awratihim, dan selalu membuka daripada aib-aibnya seseorang, illa kullu munafiqin manqud, kecuali itu hanyalah orang yang munafik, yang hina, orang munafik yang terusir atau yang kena murkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana sikap kita ketika kita melihat atau mengetahui aib seorang? Bagaimana sikap yang kita ambil? Maka sikapnya adalah walladzi yajibu 'ala muslimin idza ra'a min akhihi al-muslim awratan an yasturaha 'alaihi. Maka wajib, bukan dianjurkan ya, wajib seorang atas muslim itu ketika dia melihat daripada saudaranya sesama muslim daripada auratnya atau aibnya, an yasturaha, hendaknya dia menutupi alaihi, atas daripada aibnya saudara tersebut, wa an yansahahu fi sirri bil lutfi wasyafaqah, dan kemudian hendaknya dia
dia menasehati ketika daripada fisiri secara rahasia. Tidak ada manusia siapapun, tidak ada siapapun selain daripada orang yang bersangkutan bil lutfi wasyafaqah, dengan kelembutan dan penuh daripada kasih sayang. Rasulullah SAW bersabda, "Wallahu fil auni al-'abdi ma kana 'abdu fi auni akhihi." Demi Allah, kata Nabi SAW, Allah akan membantu hambanya selama hamba tersebut membantu sesama daripada, yaitu kaum muslimin antara satu dengan yang lainnya. Nah, ketika kita mau ditolong oleh Allah, maka tolonglah saudara-saudara kita. Di antaranya adalah dengan tidak menyebarkan aib dan juga menasehati secara rahasia tanpa diketahui siapapun, dengan keadaan yang lembut dan penuh daripada kasih sayang. Nah, itu adalah langkah atau sikap yang kita ambil. Contoh, malam-malam tidak ada orang, dia melihat saudara sesama muslim, orang muslim juga, dia berbuat mungkar. Dia menyaksikan, dia tahu. Maka bagaimana? Maka sikap yang dia ambil saat itu adalah, jika memungkinkan untuk kita tegur di saat itu, maka kita tegur dengan apa? Pembahasan yang pertama kita datang, yaitu ngasih tahu bahwasanya hukumnya yang dia gunakan sekarang ini adalah haram. Ini adalah perkara yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Pak, minta maaf, yang sampean gawe sekarang ini adalah daripada, yaitu perbuatan yang dimurkai oleh Allah. Hukumnya haram. Nah, insya Allah kalau seorang itu berani menyampaikan seperti itu dengan kasih sayang, dengan kelembutan, tanpa di hadapan manusia, dia insya Allah banyak akan sadarnya. Meskipun tidak sadar, di saat itu dia akan pergi, dia akan malu dengan kita. Nah, bahkan tidak mungkin untuk melawan. Sebab kenapa? Sebab tahu daripada orang ini benar-benar tulus memberitahu kepada saya. Dan orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka itu sebenarnya perlu kasih sayang yang lebih dengan daripada kita, yaitu orang yang tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah itu kemudian di pagi harinya banyak manusia beraktivitas seperti biasa, kita menahan diri. Jangan sampai yang tadi malam kita lihat, kita umbar ada di pasar, kita umbar ada di tengah daripada perkumpulan manusia, kita umbar ada di mana-mana. Awas, hati-hati. Nanti keadaan itu akan dibalik oleh Allah dan kita akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Membahas, kamu tahu tadi malam ini ada fulan ini, ulun melihat ke ini, sebarkan satu-satu, ketemu orang diberitahu. Awas saja, bentar lagi kita yang akan dibalikkan dalam keadaan tersebut dan lebih hina. Kenapa? Sebabnya daripada kita menyebarkan aibnya daripada manusia, saudara kita sesama muslim, yang dimana Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak membuka, kita yang membuka daripada aibnya mereka. Dunia dan akhirat aib kita akan daripada dibuka. Alhamdulillah min dzalik. Jadi itu langkah yang pertama yang harus kita ambil, dengan kita menutupi aib sesama saudara muslim dan tidak membuka, kemudian kita nasihati secara daripada itu kasih sayang, penuh kasih sayang dan secara lembut. Wa ma huwa minal wajib ala man ra'a min al-munkar la yastati'u taghyiruhu wa nahyihi anhu an yabghadha fa'ilahu wa yakrahu wa yadruhu fi'lahu bi qalbihi. Dan termasuk daripada yang wajib juga ketika melihat perbuatan munkar, kemudian dia tidak mampu untuk merubahnya dan dia tidak mampu untuk mencegah daripada perbuatan munkar tersebut, hendaknya wajib dia membenci kelakuan
dengan maksiat itulah sifat daripada menentang kepada Allah itu yang dibenci. Wa qala alaihi salatu wassalam sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, fa in lam yastati fa bi qalbi. Kalau kalian tidak mampu untuk merubah, untuk menasehati, maka dengan hati kalian daripada yaitu inkar atau benci terhadap orang yang maksiat. Wa yabghudul musallina 'alal ma'asi minal qurbat dan membenci terhadap seseorang yang terus-menerus daripada maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala minal qurbat daripada yaitu ibadah. Bernilai daripada ibadah, bukan orangnya tapi maksiatnya. Saya benci dengan daripada orang tersebut sebab dia menodai daripada yaitu syariat atau menodai daripada hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Dia menentang kepada Allah, dia melanggar daripada perintah Allah. Saya benci dengan melanggarnya dia terhadap Allah Subhanahu wa taala. Itu bernilai satu ibadah. Kita benci dengan daripada orang tersebut satu ibadah. Nabi SAW dalam hadisnya, min awsaqil ural iman hubbu fillah wa bughdu fillah. Termasuk daripada tali kekuatan iman itu adalah cinta karena Allah, benci karena Allah. Allah cinta sama orang-orang yang soleh, kita ikut mencintai sebab Allah cinta sama orang soleh. Itu satu ibadah. Begitu sebaliknya, orang bermaksiat, orang melanggar perintah Allah, mereka berbuat keji, kita benci dengan itu sebab Allah benci kepada mereka. Kita benci dengan kelakuannya juga. Itu merupakan satu ibadah. Sama. Wa alaihi yuwariqu dzalika mawadhi. Kemudian ketika kamu melihat seperti itu, ingkar dalam hati, kebetulan itu ada di lingkungan atau di satu teman kalian atau daripada satu circle perkumpulan kalian, maka hendaknya termasuk daripada wajib kata Imam Abdullah Haddad, yufariqu dzalikal mawadhi, yaitu hendaknya kamu pisah dengan mereka. Jangan lagi berkawan sama mereka. Fa innal masyahadatul munkar wa huduraha bil ikhtiyar ghairu jaiz. Sebab seseorang melihat menyaksikan kemungkaran dan dia ada di dalam daripada kemungkaran tersebut dengan kemauannya sendiri, maka itu hukumnya adalah tidak boleh. Hukumnya adalah daripada tidak boleh. Kita harus daripada menjauh. Sebab pernah diceritakan dalam kitab ini juga, masih di awal-awal itu, bagaimana kisah yaitu daripada Bani Israel. Ada hadisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, lama ahdatsu Bani Israel hadisan ayyuhum ulama'uhum falam yasibu lahum fa khadatuhum ba'da dzalik wa waqaduhum falamma fa'alu dzalika daraballahu bi qalbihim ba'dihim ala ba'di wa la na'ahum ala lisani Daud wa Isa ibn Maryam. Ketika pernah di satu waktu Bani Israel itu Yaumus Sabt, yang dilarang mengunjung, dilarang mengunjung hari Sabtu. Itu sering ya dengar ya. Tapi itu Bani Israel, bukan umat Muhammad ya. Kalau umat Muhammad halal. Cuma kalau kata orang Bahari, kalau di Jawa gitu, kalau mancing hari Sabtu itu kada bisa kulihan. Kada bisa, kalau susah kulihan katanya gitu. Susah mau dapat kalau hari Sabtu alhasil mungkin mitos atau apa tahu. Ini ada 3 golongan di saat itu diceritakan. Ada ulama, mereka itu yang melarang sebab ini haram hukumnya. Jangan mancing di hari Sabtu sebab ini larangan perintah khusus haram. Kemudian masyarakat atau Bani Israel itu tidak daripada yaitu menuruti, tetap mereka itu melanggar daripada perintah Allah. Kemudian satu golongan ini keluar daripada kampung tersebut sebab ini harus bisa.
kalau balanya Allah turun, saya kena juga. Akhirnya saya keluar. Ada ulama yang kedua, dia melarang, akan tetapi ketika mereka tidak melakukan daripada perintah Allah, mereka tidak taubat, malah ulama tersebut akan makan bersama masih, tidak memisahkan dirinya, atau minimal tidak berkawan, ada masih daripada berkawan makan bareng, masih daripada yaitu kumpul-kumpul bareng dan seterusnya dan seterusnya. Kemudian yang terakhir ini adalah pelaku maksiat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Anjaynal ladzina yanhauna 'anis su'i wa akhadna alladzina zalamu bi'adzabin ba'is bima kanu yafsukun." Nal'anahum kama la'ana ashabus sabr. Ketika daripada mereka turun kepada Allah, kami menyelamatkan daripada orang-orang yang melarang perbuatan munkar, dan mereka daripada tidak lagi kumpul dengan pelaku maksiat. Dan sisanya daripada mereka adalah dengan mendapatkan adab yang sangat pedih, dan mereka akan dikembalikan dalam keadaan yang terhina, dan mereka dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi daripada kera. Alhamdulillah min dzalik. Singkat ceritanya seperti itu. Jadi yang kena adabnya itu adalah orang-orang yang masih berkawan sama pelaku maksiat, masih hubungannya ini bagus, meskipun dia memutus hubungan sama Allah, saya tidak peduli, yang penting dia kawan saya. Ini bahaya. Kalau sudah dia memutus tali kepada Allah, artinya mereka maksiat, mereka meninggalkan perintah Allah, maka tidak ada alasan kita untuk berkawan dengan dia. Kalau berkawannya kita itu menyampaikan kebenaran, silakan, tapi tidak boleh daripada berkawan dengan enak-enakan. Sedangkan Allah murka sama dia, kok kita mau terus. Ketika datang daripada bala daripada Allah, maka dikutuklah daripada mereka ulama atau orang yang pendeta saat itu Bani Israel, yang mereka itu melarang tapi masih berkawan sama pelaku maksiat. Adapun yang ketiga ini diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika dijadikan kera di dalam kisah itu sangat panjang, hari Sabat Mujun, hari Sabtu itu, ketika itu satu desa berpendudukan berapa ribu jiwa gitu. Jadi Bani Israel itu desa itu kayak kotak-kotak seperti itu ya. Kayak daerah ini kemudian ada pagar yang tinggi, kemudian daerah yang lain. Pagar yang tinggi berapa kilo lagi ada daerah yang lain, desa lain. Di satu waktu pagi hari itu terdengar daripada desa lain teriakan kera yang sangat banyak sekali, yang sangat histeris, keras sekali suaranya. Kemudian desa yang satu ini kan pagar tinggi, itu melihat daripada desa sebelah semuanya daripada manusia. Ketika dia bangun daripada guringnya, si bapak melihat suami, si suami melihat istri, si istri melihat daripada tetangganya yang lainnya, semua sudah menjadi daripada kera. Apa kera itu? Monyet ya. Menjadi daripada monyet. Setelah itu kemudian satu desa melihat dan semuanya keluar. Akhirnya semua daripada teriak-teriak sampai terdengar desa yang lain. Selama itu Allah Subhanahu wa taala mengadab kepada mereka yaitu 3 hari. Jadi mereka itu setelah berubah menjadi kera, setelah 3 hari semuanya daripada mati. Yang asalnya manusia dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi kera. Alhamdulillah min dzalik. Itu sebab daripada salah satunya laknat daripada yaitu Nabi Allah Isa dan Nabi Allah Musa. Alhamdulillah. Nah, kita punya Nabi tidak melaknat kepada umatnya. Semua alhamdulillah. Ini adalah syukur kita, cinta atau kasih sayang Rasulullah SAW kepada kita sangat besar. Jadi tetap orang soleh kita paraki, orang yang pelaku maksiat, meskipun kita pelaku maksiat tetap kita benci. Imam Syafi'i, setelah Imam Syafi'i pernah bilang
ahabbu sholihin wa lastu minhum li'allihi an ana bihim syafa'ah. Aku ini cinta orang soleh, kata Imam Syafi'i, meskipun aku belum termasuk daripada orang yang soleh. Kenapa? Sebabnya aku berharap daripada insya Allah dengan sebab cintaku ini aku akan mendapatkan syafaat daripada mereka. Wa akrahu man abghadha wa man abghadhahu al-ma'asi fa in kunna sawa'an fi bid'ah. Aku ini benci sama orang pelaku maksiat. Aku ini benci, kata Imam Syafi'i, dengan orang pelaku maksiat, meskipun aku dengan mereka itu tidak ada bedanya. Meskipun aku dengan mereka tidak ada daripada bedanya. Ini menunjukkan ketawaduan Imam Syafi'i. Artinya hasil tetap kita cinta kepada orang soleh dan kita benci daripada pelaku maksiat, meskipun kita tidak ada beda dengan mereka. Masih banyak kita maksiat, setidaknya kita tidak saling mencintai dalam maksiat kepada Allah. Yang penting saling kita mencintai dalam mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu intinya. Itu daripada intinya. Selalu setiap saatnya bertobat. Wa man nahaka 'anil munkar falam yantahi asara 'ala munkari fa 'alaihi an yahjurahu wa yujanibahu hatta yatruka al-munkar wa yatubu ila rabbih minhu. Sampai kapan kita boleh berkawan lagi kepada mereka? Dan barang siapa orang itu yang mungkar kemudian diingatkan kada mau api, malah dia menjadi berbuat mungkar, maka kita hendaknya hijrah dan menjauhi kepada mereka sampai mereka yaitu meninggalkan perbuatan mungkar dan taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Waqad qala alaihi salatu wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, min awsaqil iman hubbu fillah wa bughdhu fillah. Termasuk daripada penguat yaitu tali iman adalah cinta karena Allah, benci juga karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu tali penguat kita. Sebab naudzubillah min dzalik, hadirin, sebaliknya kalau Allah benci sama seseorang, ini sudah jelas benci Allah, sebab dia naudzubillah misal daripada bukan Islam kafir atau dia pelaku maksiat, kemudian kita yuwahiduna bersaling kasih sayang, kita saling menolong, tapi ini adalah apa yang dimurkai oleh Allah. Naudzubillah min dzalik, itu bisa termasuk melemahkan iman, bahkan bisa mencabut daripada iman. Naudzubillah min dzalik. Jadi dia, tapi kalau menghormati, menghargai, menyayangi, kita wajib siapapun kita sayangi, kita hormati. Hatta hayawan, meskipun hewan, kita tidak boleh semena-mena, ada aturannya. Meskipun dia kafir, untuk daripada sosial tetap kita berikan hak-haknya, kasih sayang kita daripada yaitu dengan lembutnya kita. Tapi untuk mencintai dengan mengikuti tidak. Sebab yang saya ikuti adalah daripada Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi paham di sini ya, antara menghormati dan juga mencintai. Cinta karena Allah, benci juga karena Allah, itu termasuk penguat daripada iman. Mudah-mudahan iman kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala selalu daripada kuat, diberikan daripada iman kita selalu diisi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan keyakinan yang penuh. Mudah-mudahan daripada iman sebagaimana Allah menjadikan kita saat ini iman, dan juga nanti insya Allah di akhir hayat kita tetap daripada membawa iman, keluar daripada dunia tetap membawa Islam dan iman, sehingga insya Allah nanti kita bisa mendapatkan syafaatul uzma, syafaat baginda Nabi Muhammad